Alhamdulillah yang kami hormati guru kami, saudara kami, sahabat kami, ustadz kami yaitu Ustadz Yasin selaku pimpinan Panti Asuhan Yatim Sinar Melati 4 Berbah Sleman Yogyakarta. Yang kami hormati pula, yang kami banggakan, yang kami sayangi anak-anakku dari santri Yatim Putri Sinar Melati 4 Berbah Sleman Yogyakarta. Dan yang kami banggakan pemirsa yang melihat video ini, semoga Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita semua. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar kita bisa melalui pandemi Covid ini dengan sebaik-baik iman dan amal soleh. Allahumma amin. Baik, sahabatku yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, materi tausiah singkat pada kesempatan kali ini adalah wanita terbaik. Apa santri? Wanita terbaik ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada di majelis bersama para sahabat Rasul ya, majelis yang mulia dihadiri para sahabat Rasul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan para nabi dan rasul. Ada dalam Al-Qur'an berapa santri? 25 ya yang ada dalam Al-Qur'an. Dijelaskan keutamaannya satu persatu. Nah, tentunya para nabi dan rasul itu semuanya apa? Laki, betul atau betul? Nah, maka dari itu dalam hadis sahih disebutkan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, Engkau telah menjelaskan tentang keutamaan para nabi dan rasul dan itu semuanya laki-laki ya. Kami ingin tahu siapa wanita yang terbaik, wanita terbaik penghulu ahli surga." Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW membuat garis seret. Kalau sekarang segi 4 ya, segi 4 buat garis. Lalu beliau Rasulullah SAW menjelaskan wanita terbaik penghulu ahli surga ada 4. Ada berapa santri? Ya, ini ingat baik-baik ya. Nanti semoga santri putri Sinar Melati 4 bisa mencontoh 4 wanita terbaik ini agar bisa masuk surga yang tertinggi, surga Firdaus. Allahumma amin. 1 Khadijah binti Khuwailid. Siapa santri? Siapa itu? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Baik ya. 2 Maryam binti Imran. Siapa santri? Maryam binti Imran. Siapa itu? Ibunda. Ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam ya, masih dalam keluarga Imran, maka sebut Ali Imran ya. Keluarga Imran itu ada Maryam, ada Nabi Isa, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Maka Allah abadikan dalam surah Ali Imran, keluarga Imran ya. Dan yang ketiga Asiyah binti Muzahim. Siapa santri? Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah itu? Betul, istrinya Fir'aun, bayangkan ya. Nanti kita jelaskan kenapa kok bisa ini istrinya Fir'aun ini kok bisa termasuk wanita ahli surga yang terbaik ya. Karena istri Fir'aun ini yang mengasuh siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika dihanyutkan. Bahasa Jawa ini apa dihanyutkan? Dikelekke. Itu yang ngasuh itu ya, Asiyah binti Musaim, dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas perlakuan suami sampai akhirnya beliau termasuk wanita yang mati syahid. Jadi itu Asiyah binti Musahim. Ya, 4 Fatimah binti Muhammad. Siapa santri? Fatimah binti Muhammad. Siapa itu? Bukan istri, putrinya Nabi Muhammad SAW, anaknya Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian plus 1 dalam hadis lain disebutkan ada keutamaan yang satu ini juga. Jadi saya sebutkan wanita terbaik itu 4 plus 1 karena hadisnya terpisah yang satu. Yang satu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Siapa santri? Aisyah binti siapa itu Aisyah? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kenapa diutama? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis. Baik, santri. Tentunya waktunya tidak cukup kalau saya jelaskan satu persatu 4 plus 1 itu kisah dari awal sampai akhir. Tapi saya ambil kesamaannya. Nih, Ustadz akan ceritakan kesamaan dari 4 plus 1, 5 wanita yang terbaik ini. Kesamaannya adalah 1 ya, taat mutlak pada Allah dan Rasul. Apa? Taat pada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada
Rasul. Jadi artinya kalau ada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Siap atau siap santri? Siap. Alhamdulillah. Ini yang dua yang susah. Kalau satu insya Allah bismillah, semoga kita bisa meraih. Dua ini ya, dua. Tidak pernah mengeluh, apa santri? Ya biasanya saya yang banyak mengeluh itu laki-laki wanita ini. Ya, tidak pernah mengeluh. Bayangkan mulai dari Khadijah. Wow, bagaimana beratnya ujiannya Khadijah. Khadijah itu mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika merintis dakwah. Saking beratnya sampai yang terakhir 3 tahun terakhir ini. Ada dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan kitab Sirah Nabawiyah yang lain. Disebutkan sampai ya ujian terberatnya ini adalah karena orang-orang kafir sudah semakin memusuhi Islam, sehingga mereka orang-orang musyrik dan orang kafir itu bersekutu, bersepakat untuk memboikot. Apa santri? Memboikot Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yang akhirnya dilindungi oleh kaum beliau yaitu Bani Hashim. Ya, diboikot 3 tahun, artinya tidak boleh berjual beli, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan, sampai sudah 3 tahun saking beratnya, ya lapar 3 tahun karena diboikot, nggak bisa masuk makanan dari selain Bani Hashim, lapar sampai dalam kisah yang diriwayatkan dalam kitab Sirah Nabawiyah sebutkan Nabi Muhammad SAW beserta istri beliau Khadijah dan para sahabat hanya bisa makan daun-daunan kering. Makan apa santri? Daun-daunan kering. La ilaha illallah. Berat atau berat? Sulit atau sulit sekali? Saya mohon maaf, sesusah-susahnya kita pasti pernah susah gitu ya. Tapi kan belum pernah makan daun kering toh. Ya itu ada daun. Saking nggak ada makanan, alhamdulillah. Kita di sini masih banyak orang yang baik, Pak Yasin, santri, masih banyak orang yang antar makanan, antar beras, nasi pok. Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah. Bayangan. Makanya jangan mengeluh. Tuh Khadijah sampai begitu. Tapi belum nggak pernah ada satupun kata mengeluh. Sampai Khadijah itu semakin kurus, kemudian sakit-sakitan. Nabi Muhammad SAW nggak tega, gitu ya. Kalau kita laki-laki mempertahankan prinsip siap gitu ya Ustaz ya. Oh, lanang gitu ya. Tapi kan nggak tega sama keluarganya biasanya, sama istri, sama anak kan nggak tega. Lalu beliau SAW tanya sama istri beliau Khadijah, wahai Khadijah, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini bagaimana pendapat tentang perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini kan berat sekali. Bagaimana pendapatmu? Maka Khadijah mengatakan perkataan yang sangat indah ya. Ya Rasulullah, wahai suamiku, ya Rasulullah, tetaplah teguh di jalan Allah. Tetaplah istiqomah di jalan Allah. Allahu Akbar. Merinding atau merinding? Ini ngomongnya pas lagi lapar loh itu. Orang pas lagi pena itu ya, lagi diboikot dalam tekanan ya. Allahu Akbar. Maka dari itu santri kita ini baru berapa bulan ya wabah corona? 2-3 bulan nih. Merasakan sedikit aja lah, sedikit secuil pemboikotan Rasulullah SAW dulu. Bagaimana ujiannya ini? Rasulullah SAW 3 tahun ya. Masya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan itu ya. Jadi jangan tidak pernah mengeluh. Seorang istri tadi bilang, wahai suamiku, tetaplah istiqomah di jalan Allah. Itu vitamin guys, Ustaz. Semangat itu ya. Jadi kita support ya. Allahu Akbar. Nanti besok kalau udah berumah tangga, sesulit apapun kondisi rumah tangga, tetaplah istiqomah, teguh di jalan Allah. Karena Allah pasti akan menolong kita. Allahumma amin. Itu ya santri ya. Di Panti Asuhan ini kan untuk latihan ya. Latihan kehidupan sebenarnya nanti ya. Insya Allah. Dan yang kedua, Maryam binti Imran. Gimana ujiannya nggak berat? Ayo, Maryam itu wanita suci. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir, Maryam itu kan tinggalnya di mana? Mihrab, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Diasuh oleh pamannya, siapa? Nabi Zakaria. Masih mahram itu Nabi Zakaria alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Zakaria kaget karena ketika datang ke ruangannya mihrab khusus ya, karena Maryam itu dinazarkan oleh ayahnya ya, Imran, untuk kalau kan lama sekali pengen punya anak. Nanti kalau saya punya anak tak nazar berkhidmat di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Ternyata lahirnya perempuan, tetap maka disediakan kamar khusus agar aman. Tiba-tiba Nabi Zakaria menemui tiba-tiba ada buah gitu. Tiba-tiba ada makanan, dan makanan itu tidak ada di daerah Palestina, di Syam. Ya, mungkin makanannya kayak makanan Jawa sampai situ gitu. Heran Nabi Zakaria.
Kok bisa? Ini makanan dari mana? Ini bukan, nggak ada di Syam, ini nggak ada di Palestina makanannya ini. Maka kata Maryam, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Ini semua karunia dari Allah. Saking luar biasanya menjaga. Bahkan Maryam tuh nggak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram. Ampuh toh Pak. Saking menjaganya. Jangan masih lihat saya, masih lihat Ustaz Yasin. Ini bukan mahram juga, tapi jaga jarak ya. Nggak pernah melihat, saking menjaganya. Allahu Akbar tuh. Nah, tiba-tiba dikabari dalam surah Maryam sebutkan malaikat Jibril mengabari bahwasanya Maryam akan apa? Mengandung. Kaget atau kaget santri? Kaget. Nggak pernah lihat laki-laki tiba-tiba hamil piye? Kaget atau kaget? Shock apa shock itu? Kaget, bayangkan. Wow, shock sekali. Boro-boro disentuh laki-laki, lihat aja nggak pernah gitu, tiba-tiba hamil. Ya tapi kalau Allah berkehendak, ya jadilah kun fa yakun. Maka sebut Nabi Isa tuh Isa ibnu Maryam, ya bin Maryam, binnya Maryam. Allahu Akbar. Nah Maryam itu sabar sekali sampai lahiran sendiri itu ya. Masya Allah. Maryam nggak pernah mengeluh. Bayangkan. Nah kita lah wis, wow. Mending gantung neng wit repot itu, karena saking beratnya itu. Tuduhan masyarakat juga berat waktu itu, kepada fitnah kepada Maryam itu sangat berat ya. Tapi tidak pernah mengeluh. 3 Asyah binti Musahim tadi istrinya Fir'aun sudah kami ceritakan. Fatimah binti Muhammad. 5 apa tadi? Aisyah binti Abu Bakar. Maka santri ini 5 wanita terbaik. Ayo diikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga santri Sinar Melati 4 menjadi wanita solehah yang terbaik. Karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'atus solehah, wanita yang solehah. Semoga santri putri Sinar Melati 4 dan pemirsa yang melihat ini termasuk wanita yang solehah. Allahumma amin.